Shalom, selamat pagi. Ya, apa kabarnya adik-adik? Ya, Kak berharap adik-adik semua berada dalam keadaan sehat. Ya, pada pagi hari ini kita mengucap syukur pada Tuhan kalau kita boleh masih diberikan nafas kehidupan untuk kita datang beribadah kepadanya. Ya, adik-adik sudah pada siap semuanya ibadah kan? Ya, jangan lupa Alkitab sama uang persembahannya dipersiapkan ya. Ya, kalau kita semua sudah siap untuk beribadah, ya kakak persilahkan adik-adik semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, kita menyanyi Ku Masuki Gerbangnya. Ya, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan berdoa pembukaan. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus. Puji syukur Tuhan, kami naikkan kepadamu kalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan buat kami semua. Bapa di sorga, kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan tolong kami, berkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Kami serahkan ibadah kami Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mohon ampun buat setiap salah dan dosa kami yang sudah kami perbuat di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, silahkan duduk adik-adik. Ya, adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu mari kita menyanyi, kita angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Baik adik-adik sekalian, sebelum kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita meminta hikmat Tuhan, mari kita berdoa. Puji dan syukur Bapa kami panjatkan kepadamu atas segala pimpinan dan penyertaan-Mu, sehingga kami boleh melaksanakan ibadah minggu sampai pada saat ini. Kami anak-anak-Mu pada saat ini rindu untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang telah Kau curahkan kepada kami boleh memberikan kami hikmat pengertian sehingga firman yang boleh disampaikan boleh kami dengar dan terima dengan baik, boleh kami simpan dalam hati kami,
dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah boleh menghasilkan buah yang baik untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Bagi hamba-Mu Bapa yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan memakai hamba-Mu, melayakkan hamba-Mu, memberkati mulut perkataan kami, pribadi kami, kehidupan kami, sehingga kami boleh dilayakkan untuk menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi suluh dan langkah dalam kehidupan kami. Berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, bacaan kita pada saat ini terambil dalam Lukas 21 ayat yang pertama sampai keempat. Bahan bacaannya terambil dari Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4. Kakak akan membacakan firman Tuhan dan adik-adik menyimak dari Alkitabnya masing-masing dengan baik. Kakak akan membacakan akan firman Tuhan yang berjudul Persembahan Seorang Janda Miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh kita simpan dalam hati kita, dan boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya, adik-adik, sebelum kakak mulai cerita, kakak ingin bertanya, siapa yang pernah memberi kado yang terbaik kepada orang tua atau saudaranya mungkin? Ada yang sudah pernah memberikan kado? Ya, jadi kakak juga ingin menceritakan pengalaman kakak dalam memberikan kado. Kado yang terbaik yang bisa kakak berikan kepada orang tua kakak yaitu bunga anggrek. Karena ibu kakak sangat menyukai bunga-bunga, khususnya adalah bunga anggrek. Nah, bagaimana adik-adik sekalian? Apakah kado terbaik yang bisa adik-adik berikan kepada orang tua atau orang yang adik-adik kasihi? Nah, dalam bacaan kita saat ini, pada sebuah kesempatan, Yesus melihat orang dalam memberikan persembahan di bait Allah. Dalam bahasa Yunani, kata melihat adalah oida, yang artinya memperhatikan, memeriksa, atau menguji. Nah, berarti Tuhan Yesus tidak sekedar melihat orang memberikan persembahan, namun Ia juga menguji kedalaman hati orang yang memberikan persembahan. Nah, dalam bacaan kita memang tidak dituliskan nominal uang yang diberikan oleh orang kaya. Tetapi dari bacaan kita dituliskan bahwa janda miskin memberi 2 peser, di mana 2 peser itu adalah
biaya hidup janda miskin itu untuk 1 hari. 2 peser adalah jumlah uang yang dimiliki janda miskin untuk dapat menafkahi dirinya dalam 1 hari. Peser merupakan mata uang tembaga bangsa Yahudi yang paling kecil. Nah, Yesus menyampaikan kepada para murid dan orang-orang yang di bait Allah, yang ada di dalam bait Allah, bahwa janda miskin tersebut memberi lebih banyak daripada semua orang kaya itu. Janda miskin telah memberi teladan melalui hidupnya, bahwa ia tidak khawatir akan mengalami kesusahan untuk memperoleh makanan sepulang dari bait Allah ketika ia memberi seluruh kepunyaannya. Karena ia percaya bahwa Tuhan akan memelihara hidupnya. Yesus mengajar para murid tentang bagaimana memberi persembahan. Tuhan Yesus mengamati dan menguji orang kaya dan janda miskin. Begitu pula ia menguji hati kita. Yesus mengajarkan bahwa persembahan yang berkenan di hadapan Allah adalah persembahan yang diberikan dengan hati tulus. Persembahan adalah ungkapan syukur atas kasih dan cinta Allah yang senantiasa diberikan kepada kita setiap hari. Dan Ia menginginkan kita memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Nah, di awal cerita tadi kakak meminta adik memikirkan kado terbaik untuk orang tua atau untuk saudara. Nah, maka terlebih jika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita pasti akan memberikan yang terbaik dan yang berharga. Persembahan janda miskin, seperti dalam bacaan kita, adalah contoh yang diberikan Tuhan Yesus, bahwa janda miskin itu telah memberikan yang terbaik dan berharga. Karena uang yang dipersembahkan adalah semua miliknya. Sebaliknya, meskipun orang kaya memberikan persembahan dalam jumlah banyak, namun persembahannya itu hanya sebagian kecil dari yang dimilikinya. Nah, sebagai aktivitas adik-adik di rumah, kakak mengajak, mari kita membuat amplop persembahan yang dihiasi, diwarnai, didesain sebaik mungkin. Nah, nanti amplop itu akan kita gunakan sebagai persembahan setiap minggunya. Dan nanti adik-adik bisa berikan ke mama atau papa untuk dikumpulkan di gereja. Nah, demikian jauh pembacaan dan perenungan akan firman Tuhan. Biarlah kita boleh sama-sama belajar akan memberi persembahan yang tulus dan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk segala hal yang indah yang boleh kami dapatkan dalam kehidupan kami, dan ajarlah kami untuk tetap senantiasa bersyukur dan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah melalui kehidupan kami, nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita. Mari kita angkat pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan.
Baik adik-adik, kita akan sama masuk dalam doa syafaat dan akan diakhiri oleh doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ucap syukur dan terima kasih Bapa atas segala pimpinan dan penyertaan-Mu, sehingga Tuhan boleh membimbing dan menyertai ibadah kami sampai pada saat ini. Firman-Mu telah kami dengarkan, biarlah firman-Mu boleh menjadikan suluh dan langkah dalam kami menjalani kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan tetap senantiasa memberikan kami semangat dalam beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, walaupun ibadah kami laksanakan dalam bentuk online dari rumah kami masing-masing. Namun biarlah firman Tuhan boleh tetap kami simpan dalam hati kami, boleh kami terima, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa kami dalam surga, kami pada saat ini mau bersatu hati, mau berdoa bagi teman-teman kami yang dalam minggu ini berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati dalam 1 tahun umur yang boleh Tuhan tambahkan. Biarlah dengan umur yang Tuhan tambahkan, boleh bertambah hikmat, boleh bertambah berpengertian, sehingga boleh menjalani kehidupan ini sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang mungkin pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan mau datang sebagai dokter, Tuhan mau menjamah bagian yang sakit, dan kami percaya jika Tuhan berkenan boleh menyembuhkan dan memulihkan akan teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuh. Kami juga mau berdoa buat kegiatan kami sehari-hari, sekolah kami. Kiranya Tuhan memberikan kami semangat untuk tetap senantiasa belajar, walaupun mungkin beberapa belajar dari rumah, namun biarlah semuanya itu tidak mengurangi semangat kami untuk tetap senantiasa menuntut ilmu untuk menggapai cita-cita kami untuk masa depan. Dan biarlah Tuhan tetap senantiasa memberikan kami hikmat, pengertian, dan semangat sehingga kami boleh menjalani pendidikan kami dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga mau bersatu hati, mau berdoa buat Ibu Pendeta beserta keluarga dalam kehidupan sehari-hari, dalam pelayanan. Kiranya Tuhan mau tetap senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan, biarlah boleh menjalani aktivitas, boleh menjalani pelayanan sehari-hari dengan baik dan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoa buat Bapak Ibu Majelis, pengurus kategorial, dan kakak-kakak pengasuh yang senantiasa membimbing kami dalam ibadah minggu. Biarlah Tuhan tetap senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan dalam kehidupan sehari-hari, boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa buat orang tua kami. Kiranya Tuhan mau tetap senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan dalam orang tua kami menjalani kehidupan mereka, dalam pekerjaan, dalam membimbing kami. Biarlah Tuhan mau tetap senantiasa menjaga dan memelihara orang tua kami. Bapa, kami juga mau bersatu hati, mau berdoa buat bangsa dan negara kami yang sampai pada saat ini diperhadapkan oleh virus COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati para medis, para pasien yang terjangkit virus ini. Kami yakin dan percaya, kami dengan kekuatan yang asal daripada Tuhan, kami boleh melalui cobaan ini, sehingga biarlah semuanya itu boleh lebih mendekatkan kami kepada Tuhan. Kami juga berdoa buat para korban bencana banjir,
tanah longsor, ataupun gempa bumi. Kiranya Tuhan memberikan ketabahan, kekuatan dalam menghadapi cobaan ini, karena kami percaya dan yakin bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang indah. Dan Tuhan mau tetap senantiasa memberikan kami kekuatan dalam menghadapinya, sehingga kami boleh tetap bersandar akan Engkau. Inilah doa syukur kami Bapa, permohonan kami, namun biarlah bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkanlah salah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu, kakak persilakan adik-adik semua bangkit berdiri, kita menyanyi Tiap Langkahku. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita sama-sama menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Kiranya kasih dan penyertaan dari Tuhan Yesus dan oleh perantaraan Roh Kudus boleh senantiasa menyertai, memberikan kita kekuatan dalam menjalani kehidupan ini, dari pada saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik silahkan duduk kembali. Demikianlah rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu berikutnya. Tetap jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. We thank you and praise you. Hallelujah, Almighty God. We forever worship you.